Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis transmisi yang paling banyak digunakan, yaitu manual dan otomatis. Transmisi manual merupakan sebuah sistem perpindahan percepatan yang menggunakan bantuan tuas transmisi. Terdiri dari gigi paling rendah 1 sampai yang paling tinggi 5-6, serta gigi atret untuk membuat mobil berjalan mundur. Untuk melakukan perpindahan kecepatan pada transmisi manual dibutuhkan bantuan kopling. Sedangkan transmisi otomatis adalah transmisi yang melakukan perpindahan gigi percepatan secara otomatis berdasarkan beban mesin dan kecepatan kendaraan tanpa menggunakan bantuan kopling. Transmisi otomatis menghasilkan akselerasi yang lebih rendah dibandingkan transmisi manual. Perbedaan antara sistem transmisi manual dan transmisi otomatis adalah tidak ada pedal kopling pada mobil dengan transmisi otomatis. Di dalam transmisi otomatis terdapat torsi converter, set planetary gear, dan set hydraulic control. Torsi converter berfungsi sebagai kopling otomatis atau untuk memperbesar momen mesin. Set planetary gear adalah perangkat yang membuat hal proses perpindahan gigi secara otomatis dalam transmisi otomatis. Sistem ini merupakan kombinasi dari berbagai gear yang memungkinkan terjadinya proses pemindahan gigi sesuai dengan putaran mesin. Sistem roda gigi planet menerima tenaga gerak dari turbin runner di dalam torque converter dan berfungsi sebagai pembantu transmisi. Terdiri dari 3 roda gigi dan planetary carrier. Sebagai komponen yang dapat berfungsi menjadi input, output, dan diam, komponen ini memungkinkan untuk memiliki rasio putar terhadap komponen gear yang lain. Set hydraulic control merupakan bagian yang akan menekan fluida ke semua bagian transmisi dan torsi converter. Sistem pendistribusian fluida ini digunakan untuk mengatur kerja pada pergeseran kontrol, pelumasan umum pada transmisi, dan proses pendinginan transmisi. Sistem pengontrol hidrolik direncanakan untuk memindahkan secara otomatis dan menghubungkan roda-roda gigi input, output, dan stationary dari roda gigi planet sesuai dengan kondisi jalannya kendaraan. Transmission case atau bak transmisi, komponen ini berfungsi sebagai dudukan biring transmisi dan poros-poros serta sebagai wadah oli atau minyak transmisi. Garpu pemindah adalah batang untuk memindahkan gigi atau synchronizer pada porosnya sehingga memungkinkan gigi untuk dipasang atau dipindah. Input sub berfungsi untuk meneruskan putaran dari kopling ke transmisi counter gear. Counter gear berfungsi untuk meneruskan putaran dari input sub ke gigi percepatan. Gigi percepatan berfungsi untuk merubah momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan kebutuhan. Kerusakan yang dapat terjadi dikarenakan munculnya suara mendengung yang mirip dengan suara yang berasal dari mesin. Bahkan suara ini akan bertambah keras dan diiringi dengan munculnya bunyi yang mirip seperti ketukan-ketukan benda yang sedang beradu. Suara tersebut muncul dari beberapa komponen yang saling berbenturan di dalam sistem transmisi dikarenakan mekanisme pergerakannya yang terhambat.
Hal ini dikarenakan kurangnya kekuatan dorong dari oli transmisi. Oli transmisi berfungsi untuk memberikan tekanan ketika pergantian gigi terjadi. Untuk penanganannya bisa menggunakan dipstick untuk mengukur kadar volume. Jika dirasa kurang, maka isi kembali hingga batas maksimum yang telah ditentukan. Selanjutnya, overheat. Overheat adalah salah satu hal yang terjadi pada transmisi otomatis. Penyebab terjadinya overheat adalah rendahnya tingkat cairan pada transmisi atau terjadinya kebocoran pada transmisi. Kebocoran ini mengakibatkan rendahnya cairan yang bertugas untuk mendinginkan transmisi. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu, cairan transmisi berperan penuh terhadap keberlangsungan transmisi. Namun, akan sangat sulit untuk mengetahui apakah transmisi terlalu panas atau tidak. Selain itu, overheat biasanya terjadi karena produk cairan transmisi tidak efisien, sehingga mudah kotor dan berkurang, sehingga menyebabkan gesekan antar bagian dalam transmisi. Roda gigi adalah sebuah silinder yang di sekelilingnya terdapat gigi. Roda gigi merupakan alat pemindah daya atau putaran yang paling presisi. Oleh karena itu, perpindahannya bukan berdasarkan gesekan antara roda dengan roda, tetapi antara gigi dengan gigi. Dalam hal ini, gigi layaknya seperti tuas atau pengungkit kecil yang menggerakkan komponen lain. Roda gigi lurus pada umumnya digunakan untuk memindahkan putaran antara dua poros yang sejajar. Gigi-gigi ini berbentuk lurus dan sejajar dengan poros yang akan digunakan. Apabila dua buah roda gigi dengan ukuran yang berbeda dipasangkan, roda gigi yang mempunyai ukuran lebih besar disebut gear, dan roda gigi yang mempunyai ukuran lebih kecil disebut pinion. Roda gigi lurus biasanya digunakan untuk kecepatan rendah hingga sedang. Roda gigi rek merupakan roda gigi dengan gigi-gigi yang dipotong lurus, sedangkan roda gigi penggeraknya dinamakan pinion. Roda gigi ini bertujuan untuk merubah gerak putar menjadi gerak lurus. Pinion pada umumnya mempunyai jumlah gigi dan ukuran yang lebih kecil dengan gigi lurus ataupun helix. Roda gigi jenis ini berbentuk seperti payung atau kerucut, berfungsi untuk mentransmisikan putaran atau gaya antara dua poros yang berpotongan pada satu titik. Roda gigi ini memiliki pitch berbentuk kerucut sehingga pemotongan giginya dilakukan sepanjang putaran kerucut. Roda gigi permukaan memiliki profil gigi lurus. Jenis roda gigi ini tidak memiliki beban aksial. Roda gigi helix adalah roda gigi yang diciptakan untuk menyempurnakan roda gigi lurus. Bentuk ujung dari gigi-giginya tidak paralel terhadap aksis rotasi, melainkan miring pada derajat tertentu. Karena bagian giginya bersudut, maka roda gigi ini disebut helical gear.